Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial. Studi kasus seputar kasus hukum terkait media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Idris Nur Fauzi dari kelas Arsi 21C, dosen pengampu media sosial, Bapak Purnama Sahrial Pradini, STMT. NIDN 0403078303. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian media sosial, hukum dan kasus media sosial, serta tips menggunakan media sosial. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang pengertian media sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial, yaitu media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Media sosial menurut para ahli, yang pertama dari McGraw-Hill Dictionary, yaitu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Menurut kalender Tapria dan Priya Kanwar 2012, media sosial sendiri yaitu media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagai isi berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Menurut B.K. Lewis 2010 sendiri, media sosial yaitu label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagai isi pesan. Hukum media sosial dan kasus media sosial di Indonesia. Hukum media sosial sudah termuat di Undang-Undang ITE. Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum diatur dalam undang-undang, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kasus hukum di Indonesia. Yang pertama, penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya, melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, dimuat juga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Dimaksud juga dalam pasal 28 ayat 1 dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Hukumnya terdapat di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh kasus media sosial di Indonesia. Yang pertama tentang kasus musisi Indonesia, yaitu pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani. Yang kedua, video prank sampah yang dilakukan oleh YouTuber asal Bandung, Ferdian Paleka, ke Transpuan. Yang ketiga, perseteruan ikan asin
antara Fairuz Arafik dan Gali Ginanjar. Pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani di Surabaya. Musisi Ahmad Dhani menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 7 Februari 2019. Pentolan grup band Dewa 19 itu melanggar pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat itu terdakwa membuat konten video yang berisi kata-kata yang kurang baik yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel. Kasus yang menjerat pentolan grup band Dewa 19 ini bermula saat dia hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada 28 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal karena di demo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit Tunjungan Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak di dalam hotel, suami Mulan Jamila itu kemudian membuat vlog. Dalam vlognya, dia meminta maaf kepada masa aksi 2019 ganti presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan dia mengucapkan kata yang tidak wajar dalam video tersebut. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. 1 Oktober 2018, polisi pertama kalinya memeriksa Dhani di Mapolda Jawa Timur. Akan tetapi polisi menetapkan Dhani sebagai tersangka pada 18 Oktober 2018. Yang bersangkutan saudara Ade kami tetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik karena ujaran, kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Frans Barung Mangera. Selanjutnya, prank sampah ke Transpuan. YouTuber Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus muatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada jumlah Transpuan pada Jumat 8 tanggal 5. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Sabtono Erlangga mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan waktu kejadian pada 1 Mei 2020 pukul 2. Selain pasal 45, tersangka juga dijerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 36 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Selain Ferdian, penyidik juga menetapkan 2 tersangka, yaitu Tubagus Fahdinar dan M. Adil. Selanjutnya, perseteruan ikan asin. Gali Ginanjar dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penghinaan di media sosial atau beken dengan sebutan kasus ikan asin. Sementara Pablo Benua dituntut 2 tahun 6 bulan. Lain lagi, Rekutami, istri Pablo Benua, dituntut 2 tahun penjara.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1. Pablo Putrabenua selama 2 tahun 6 bulan dikurangi masa waktu penahanan. Terdakwa 2. Ray Utami selama 2 tahun dikurangi masa penahanan. Terdakwa 3. Gading Ginanjar selama 3 tahun 6 bulan. Selain ketiganya sama-sama dijatuhi denda sebesar 100 juta dalam perkara tersebut. Menjatuhkan pidana dengan denda masing-masing sebagai berikut. Terdakwa 1. Pablo Putrabenua sebesar 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ray Utami 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, dan Gading Ginanjar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selanjutnya, tips menggunakan media sosial. Yang pertama, belajar dari penyedia jasa seperti Google untuk menjalani peran menjadi intermediary liability. Intermediary liability suatu platform aplikasi atau website yang memfasilitasi komunikasi atau interaksi satu pengguna dengan pengguna lain melalui internet, atau isu mengenai tanggung jawab hukum perantara dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia. Yang kedua, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Yang ketiga, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan secara ke publik. 4. Pahami regulasi yang ada. Dan terakhir, tegakkan etika bermedia sosial. Itulah sedikit tentang pengertian media sosial, kasus media sosial, serta tips menggunakan media sosial. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.